Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, an-nabiyil ummiyil habibil adil qadril azimil jah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para kiai, para sepuh, bini sepuh yang saya hormati, hadirin dan para pemirsa YouTube Maumur Dipowongso yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, dalam episode berikut ini saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang apa yang selama ini menjadi pertanyaan dari para hadirin. Mulai sekarang saya kasih waktu kesempatan untuk bertanya sekitar 4 pertanyaan. Jadi silahkan dimulai pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pola makan yang baik? Pertanyaannya, apa yang dimaksud pola makan yang baik? Hadirin pemirsa, pola makan yang baik kalian semua jelas sudah tahu dengan 4 sehat 5 sempurnanya, dengan gizi yang seimbang, dengan makanan minuman yang sesuai dengan kebutuhan jasmani kita, sehingga yang bertujuan untuk mencapai badan senantiasa sehat walafiat adalah suatu tujuan utama dari pola makan yang baik. Jadi dalam hal ini, untuk mencapai kesehatan yang paripurna, itu pola makan yang baik tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan cara makan, pembagian waktu, dan proses makan sampai bagaimana pencernaan itu. Pencernaan kita menerima asupan makanan sesuai dengan pola makan yang baik dan sesuai dengan jam kerja daripada pencernaan kita, atau orang Jawa mengatakan babat rempet atau limpo sebagai pencerna makanan. Sebab perlu saudara ketahui, pencernaan makanan itu mau kerja, itu kalau disumprit dulu oleh yang bagian penyumprit atau bagian ngeklik, yaitu sang empedu. Empedu itu fungsinya bagaikan platina dalam motor penggerak mesin. Jadi kalau empedu sudah ngeklik ke pankreas, baru pankreas mau bekerja. Nah, empedu mau mengeklik, empedu harus kena air dulu, artinya diminumi dulu.
Nah, ini harus ada korelasi antara asupan makanan tadi, pola-pola makan yang baik dengan timingnya empedu itu bisa mengeklik ke pankreas, ke babat rempeyek atau limpo itu harus sesuai dengan aturan pekerjaan pankreas. Nah, contohnya saja, contohnya ya. Sampean makan nasi. Makan nasi itu mengandung gula ya. Nasi itu mengandung gula. Nah, aturan makan setengah jam setelah makan itu sebaiknya jangan minum. Dan setelah ada setengah jam atau cepat-cepatnya seperempat jam itu Anda baru minum tur air putih, nggak boleh air manis. Sebab ini petugas pencernaan makanan ini kalau sudah diminumi air, empedu kena air akan mengeklik ke pankreas. Pankreas atau limpo atau babat rempeyek tadi kan bekerja mengunyah makanan. Jadi nasi kalau sudah setengah jam atau seperempat jam tidak diminumi itu nasi, istilah Jawanya medo. Ini bahasa Indonesianya apa? Medo itu enggak, saya cari kamus enggak ada. Medo itu mendek di bawah, medo sampai kandungan gulanya itu turun sisanya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kalau sudah diminumi baru bekerja. Nah itu kalau sudah bekerja nanti akan memproses kelima jurusan. Dari jurusan darah merah, kemudian ditransfer ke darah putih, kemudian ditransfer lagi ke keringat. Jadi ada 5, darah merah, darah putih, keringat, kotoran besar dan kotoran kecil. Nah, pembagian kelima jurusan tadi tidak ada pernah yang keliru. Mesin kita yang otomatis ini super canggih di dalam perut ini. Jadi yang harus masuk ke darah merah itu diantaranya itu ada vitamin gizi dari sari makanan itu, termasuk gula yang ada. Jadi gulanya pun harus tadi pakai pola makan yang baik. Jadi pola makan yang baik harus ditunjang dengan cara minum yang baik sesuai dengan timing yang dibutuhkan. Bisa dilanjut pertanyaan yang kedua. Hidup supaya sehat apakah harus meninggalkan gula dan nasi? Nah, di situ maaf saya tidak menyangkal dan tidak berseberangan dengan para dokter ahli herbal yang tidak memperkenankan atau yang menganjurkan supaya meninggalkan nasi dan gula. Ini emang efektifnya begitu. Tapi kita sebagai orang yang hidup di wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia, yang makan pokoknya itu nasi dan sudah kebiasaan minum manis, jadi sulit untuk meninggalkan gula dan nasi. Maka agar kita masih bisa akrab dengan nasi dan akrab dengan gula, itu harus memakai aturan makan yang bagus supaya kandungan
gula dalam darah itu tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan, kita minum manis dalam sehari cukup 1 kali untuk persiapan nanti sehari kita bekerja. Kalau kita bekerjanya kantor atau pekerja santai, cukup minum manis 1 gelas air sedang atau bahkan yang kecil, karena itu untuk memenuhi kebutuhan liver. Liver kalau meninggalkan manis selama-lamanya, liver akan bisa kena karena butuh manis liver itu. Jadi tetap minum manis cukup 1 gelas sedang atau 1 gelas kecil bagi yang tidak beraktivitas berat. Nah, bagi yang bekerja proyek, bekerja yang mencangkul di sawah, itu boleh 1 gelas besar. Itu cukup minum sekali, ya waktunya bisa pagi sekitar jam 9 sampai jam 10 lah. Itu untuk energi dan untuk kebutuhan gula bagi sang koi, bagi penyakit, bagi liver. Jadi itu. Nah, makannya tadi, kalau makan tidak harus langsung diminum karena nasi sudah ada kandungan gulanya. Cukup 1/4 jam minimal itu, atau maksimal nggak minum sama sekali habis makan. Lah setelah 1/4 jam atau 1 jam minum air putih secukupnya. Itu kandungan gula yang ada dalam nasi akan masuk ke gula darah standar sesuai dengan kebutuhan. Maka aman kita minum manis. Maka aman kita makan nasi tadi. Makan nasi. Lah minum manis tadi, minumnya jangan habis makan. Kalau habis makan otomatis memperbanyak kandungan gula yang diproses masuk ke dalam darah tadi. Setelah liver bekerja mencerna nasi dan lauk pauk tadi yang dimakan, kok kandungannya banyak gulanya karena diminum air manis. Maka jangan minum air manis habis makan tadi, ya. Nah, ini kalau kita habis makan tidak minum manis dan minumnya menunggu habis makan, nunggu 1/4 jam atau bisa kalau kuat bisa sampai setengah jam, itu Masya Allah fisik akan sempurna kesehatannya. Itu. Kemudian selanjutnya boleh ditanyakan lagi apa? Adakah hubungannya antara pola makan yang baik dengan proses pencernaan makanan yang baik? Oh, hubungan antara pola makan yang baik dengan proses pencernaan makanan yang baik. Jelas hubungannya, korelasinya itu sangat positif sekali jika disiasati dengan baik, pola makannya yang baik, saat makannya yang baik. Nah, kalau sudah tadi pola makan dengan gizi 4 sehat 5 sempurna dan sebagainya diatur, asupannya masukkan sesuai dengan kebutuhan tubuh, artinya sudah kenyang, jangan terus makan, ya, jangan berlebihan. Nah, itu sesuai dengan aturan yang ada. Setelah dimakan, kemudian aturan pola makan, aturan dari luar, kemudian aturan di dalam perut itu sendiri. Tadi yang saya katakan, pencernaan mau bekerja
pankreas mau bekerja kalau ada empedunya ditetesi air, kalau ada klik dari empedu, kalau ada perintah dari empedu. Nah, empedu mau memerintah dari pankreas tadi kalau dikasih air dan minumlah air putih. Nah, itu tadi proses makannya seperti yang saya ceritakan tadi di depan. Proses di dalam perutnya diatur, di luarnya asupannya yang dibutuhkan diatur sedemikian rupa, insya Allah ditambah dengan olahraga akan sehat. Lanjut. Munculnya penyakit disebabkan karena cara makan yang tidak baik. Apa? Ulangi tadi. Munculnya penyakit disebabkan karena cara makan yang tidak baik. Munculnya penyakit, ya emang kadang-kadang lah itu nasi dan gula itu dijadikan kambing hitam. Kambing hitamnya penyebab penyakit. Padahal enggak, kalau seperti saya katakan, caranya makan, caranya minum, saatnya minum manis dilakukan dengan baik, ya aman. Tapi yang sudah terlanjur, yang biasa-biasanya yang nyampe kena penyakit, bahkan kolesterol, asam urat, diabetes, itu karena itu pola makan yang tidak baik. Itu tadi dari tidak baik dalam memproses asupan makanan itu tidak sesuai dengan aturan. Misalnya tadi habis makan nasi minum manis, sedangkan kalau minum manis empedu kena air basah akan segera mengeklik, mengontak kepada pankreas. Pankreas bekerja mencerna yang nasinya belum diendapkan, minumnya manis, udah ini masuk ke gula darah. Dan kalau berlebihan akan muncul diabetes. Kalau diabetes berlebihan, itu pun endapan gula yang ada dalam tubuh itu menjadi kolesterol yang tadinya gula itu kolesterol bagus untuk kebutuhan tubuh, tapi karena mengendap kebanyakan itu menjadi kolesterol jahat karena terjadi hiperkolesterolianisme. Kolesterolenia, hiperkolesterolenia. Jadi kolesterol yang berlebihan. Itu makanya betul, bukan mitos bahwa penyakit itu disebabkan oleh makanan, oleh pola makan, cara memakan yang tidak baik. Jadi pola makan yang baik harus ditunjang dengan cara makan yang baik. Tadi kuncinya ada pada minuman. Habis makan minum itu kan kuncinya tadi seperti itu. Lanjut. Sudah habis? Hah? Sudah. Demikian tadi tentang pola makan dan cara makan yang baik. Kesimpulannya ada korelasi yang serius. Jadi pola makannya yang baik itu adalah untuk mencukupi 4 sehat 5 sempurna tadi, mencukupi kebutuhan gizi dalam tubuh, pola makan, kemudian cara makan yang baik tadi, habis makan harus berhenti dulu, tidak boleh minum selama setengah jam atau minimal 1/4 jam, baru minum air putih. Dan air putih kena tetesan
menetesi air putih, menetesi empedu, empedu bakal siap mengontak pankreas untuk bekerja. Pankreas dikontak langsung otomatis bekerja dan mencerna kelima jurusan tadi, masuk ke darah merah, ke darah putih, keringat, kotoran besar, kotoran kecil. 5 jurusan tadi itu yang sesuai dengan aturan makan, termasuk yang masuk 4 sehat 5 sempurna tadi, itu akan menjadikan pencernaan bekerja sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Jadi organ tubuh yang lain, termasuk ginjal, termasuk yang lain-lain itu akan menyesuaikan dan akan sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Jadi sekali lagi, makan dengan pola makan yang baik, dengan asupan gizi 4 sehat 5 sempurna, dan kebutuhan makan secukupnya, dan juga tadi aturan minumnya harus tepat waktu sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.